Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 10, kelompok terakhir, di mana kami akan membawakan materi mengenai sejarah perkembangan sistem ekonomi moneter Islam. Masuk ke pembahasannya, dalam dunia perekonomian, utamanya ekonomi moneter mengalami beberapa masa dengan mengenal beberapa bentuk standar moneter yang berlaku. Perkembangan bentuk standar moneter Islam ini kami mengambil dua nih teman-teman. Ada saat masa Rasulullah SAW dan juga pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Masuk kepada pembahasan atau fase pertama, yaitu masa Rasulullah SAW. Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter saat itu, di mana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia. Standar moneter yang berlaku pada masa Rasulullah ini terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada standar kembar dan juga standar emas, di mana standar kembar ini menggunakan dua mata uang yaitu emas dan perak sebagai nilai untuk mata uang dan sebagai alat pembayaran. Standar ini telah dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW yang masa itu menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uangnya. Kemudian terjadi ketidakstabilan nih teman-teman, yang mengidentifikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan mata uang dinar atau emas dan menggunakan dirham atau perak sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Yang kedua, standar emas. Setelah berakhirnya standar kembar yang tidak dapat dipakai lagi secara universal, maka dimulailah masa standar emas. Sebagaimana standar ini berlaku secara universal, dalam perkembangannya, emas sebagai standar uang pada masa itu mengalami 3 kali evolusi, yaitu the gold coin standard, di mana masa ini logam emas mulia merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar. Kedua, the gold bullion standard, di mana masa ini emas bukanlah alat tukar yang beredar, namun otoritas moneter yang menjadikan emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan yang terakhir, the gold exchange standard, di mana masa ini otoritas moneter menentukan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Selanjutnya, pembahasan terakhir mengenai masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, Khalifah Umar bin Khattab telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang, dan beberapa fuqaha terkemuka juga mendukung keberadaan uang fidusiar ini, seperti Ahmad ibnu Hambal, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah. Secara umum, para fuqaha telah menyepakati bahwa hanya otoritas yang berkuasa saja yang berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Dalam hal ini, Al-Ghazali mensyaratkan pemerintah untuk menyatakan uang fidusiar yang dicetak sebagai alat pembayaran yang resmi, wajib menjaga nilainya dengan mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan dan memastikannya tidak ada perdagangannya uang. Kemudian, kebijakan tersebut mengenai fiat standar. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat, telah memunculkan uang fidusiar atau credit money, yakni uang yang tidak dapat di-backup oleh emas dan perak, atau bisa dikatakan telah dimulainya fully fledged managed money standar yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas maupun perak. Nilai mata uang fiat ditentukan oleh keputusan pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar fiduciar money dengan menghilangkan penggunaan suku bunga dan instrumen lain yang dilarang dalam syariah. Sehingga sebelum sampai pada kondisi saat ini, setidaknya ada 3 fase yang berbeda nih dalam pembentukan dan pengembangan disiplin ekonomi Islam. Terdapat 3 fase. Fase pertama mengenai pertengahan dasawarsa tahun 1930-an.
di mana fase ini segolongan ulama mencoba memecahkan persoalan bunga dengan pendekatan-pendekatan Islam. Mereka membawa pendekatan baru terhadap subjek itu dan berbeda dari kaum modernis dan apologis yang menghindari penjelasan tentang anjuran Islam mengenai bunga. Para ulama ini menegaskan posisi Islam dan mengundang para ekonom dan bankir muslim untuk merubah lembaga-lembaga ekonomi agar sejalan dengan prinsip dan norma Islam. Fase kedua didorong oleh hal-hal yang berlangsung pada fase pertama tadi, di mana para ekonom muslim mulai membangun aspek tertentu dari sistem moneter Islam, di mana analisanya terdapat pelarangan terhadap riba dipaparkan dan pilar-pilar utama sistem alternatif perbankan dan keuangan yang bebas dari riba dimunculkan. Kontribusi-kontribusi yang berharga dalam bidang ini dilakukan pada konferensi internasional. Terdapat 5 konferensi. Yang pertama, Konferensi Internasional tentang Ilmu Ekonomi Islam di Mekah. Kedua, Konferensi Internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi di London. Ketiga, 2 seminar tentang fiskal dan moneter Islam di Mekah dan Islam. Dan yang keempat, konferensi tentang perbankan Islam dan strategi untuk kerjasama ekonomi di badan-badan Jerman Barat. Yang terakhir, konferensi internasional kedua tentang ilmu ekonomi Islam di Islam Abad tahun 1983, di mana fase ini menghasilkan belasan buku dan monografi yang berisi makalah dan diskusi hasil seminar dan konferensi, di mana upayanya untuk menghapus riba dari perekonomian modern diakui sebagai kontribusi yang penting dari kaum muslim kontemporer, sehingga pengembangan model perekonomian bebas dari bunga. Secara keseluruhan, di fase ini menunjukkan usaha yang serius untuk mengembangkan alternatif sistem perbankan dan keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan fokus pada penghapusan riba dari ekonomi modern. Selanjutnya, fase yang paling terakhir, fase ketiga, yakni terdiri dari usaha untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga finansial atau investasi yang beroperasi berdasarkan bebas bunga dan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa, di mana institusi yang beroperasi secara multinasional berdasarkan prinsip ekonomi Islam terdapat 2. Yang pertama, Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank di Jeddah, dan yang terakhir, Dar al-Mal al-Islam di Bahamas dan Jenawa.